Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa Muhammad ibn Abdillahi wa huwa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibu-ibunya ada ya? Iya, enggak kelihatan soalnya dari sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-4, malam ke-5. Ya, kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan baik, dengan sehat wal afiat, tanpa ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri keberadaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hal, pertanyaan yang harus kita jawab dengan sejujur mungkin oleh diri kita sendiri. Sudah berapa kali kita melewati bulan Ramadan? Kalau yang usianya 50 tahun, kalau di sini kan masih muda semua ya. Iya. Kalau yang usianya 50 tahun dan dia baru berpuasa di usia 7 tahun, berarti sudah 43 kali Ramadan dia lewati. Betul? Kalau yang usianya 60 tahun baru melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan di usia 7 tahun, berarti sudah 53 kali. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana Ramadan telah merubah diri kita? Sejauh mana dampak dari ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan? Jangan sampai ibadah Ramadan yang kita lakukan hanya sekedar kita lewati dengan lapar dan haus saja, tanpa ada efek yang berarti pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan ini ayat yang sudah kita hafal semuanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah saum. Ya, sebagaimana ibadah saum ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang beriman. Ya, memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang beragama Islam. Kenapa dengan orang-orang yang beriman? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan ibadah saum dengan sebaik mungkin. Kita telah tahu pengertian iman. Al-imanu huwa at-tasdiq. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu engkau membenarkan dengan hati kamu, membenarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbuna, Tuhan kita yang esa, Tuhan kita yang satu, yang tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buktikan dengan ucapan kita, iqrarun bil lisan, dan dibuktikan pula dengan amalun bil arkan, dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya. 3 hal ini harus ada pada diri orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Maka sebuah kebohongan siapa saja yang mengatakan saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala tetapi mulutnya senantiasa menggunjing hati saudara-saudaranya.
nonsen, kebohongan seperti itu. Kebohongan ketika saya mengatakan saya adalah orang yang beriman, tetapi dia malas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malas melaksanakan ibadah salat, dia malas untuk memberikan infak, bersedekah dan lain sebagainya, maka tidak ada keimanan di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, ibadah puasa agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat di sini dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan al-istimrar, terus menerus, tidak ada jeda sama sekali dan tidak ada kehilangan di situ. La'allakum tattaqun, agar kamu senantiasa selalu dalam hidup kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dimanapun kita berada, di keramaiankah ataupun dalam keadaan sepi, maka ketakwaan tidak boleh hilang dari diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah seorang ulama yang mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, bahwasanya balasan sebuah kebaikan setelahnya. Ramadan kebaikan bukan? Ramadan ibadah bukan? Kok nggak ada suaranya? Udah pada makan belum? Pada kekenyangan ya? Ya. Ramadan itu adalah ibadah, dan dari ibadah Ramadan ini maka akan melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ramadan kita laksanakan dengan sebaik mungkin, maka setelah itu kebaikan-kebaikan juga sama mengikutinya. Ketika Ramadan kita terbiasa berinfak, bersedekah, maka itu terbawa di luar Ramadan. Bagaimana sahabat Rasulullah dan para sahabat, mereka masih merasakan nuansa Ramadan di luar bulan Ramadan. Ya. Karena kenapa? Karena mereka persiapannya yang luar biasa. Kalau kita kan tanpa persiapan. Iya enggak? Iya enggak? Siapa di sini yang selalu berpuasa di luar bulan Ramadan? Banyak mungkin ya. Enggak terhitung jumlahnya. Iya. Oleh karena itu, terkadang kita ibadahnya ibadah kagetan. Ya, ibadah kagetan. Malam pertama di bulan Ramadan, masjid penuh, nggak muat, apalagi musola ini, ya, nggak bakalan muat menampung jamaah kayaknya, ya. Tapi seiring bertambahnya hari-hari di bulan Ramadan, apa yang terjadi? Berkurang, shafnya semakin maju. Artinya apa? Di sini ibadahnya kaget. Ketika kaget dia langsung bangun. Setelah itu sadar, lupa. Iya. Kita terkadang, saya gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Suami saya bakalan dapat THR. Gembiranya seperti itu. Boleh enggak? Boleh saja. Sifat manusiawi, karena dia mendapatkan THR, ya, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, tujuan Ramadan bukan itu. Para ulama terdahulu, mereka ketika akan memasuki bulan Ramadan, mereka berpamitan dengan teman-temannya, kita akan berjumpa lagi nanti setelah selesai Ramadan. Ya, artinya apa? Di bulan Ramadan mereka memang mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua amalan ibadah benar-benar dikuatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ada yang pernah mendengar barusan? Iya. Kalau yang pernah umroh kemudian dia ke Masjid Nabawi, di sana ada sebuah liqaan halaqah ilmiah, dan salah satu pengasuhnya adalah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Dia telah memberikan wejangan kepada para jamaahnya di dalam menghadapi bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam sebelum memasuki bulan Ramadan? Sebelumnya, ini kita udah masuk ini. Yang pertama, at-taubah an-nasuha.
taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diketahui, kita jangan mengatakan bahwa bertaubat itu hanya kepada orang-orang yang bersalah, hanya kepada orang-orang yang berdosa. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu. Tuh, panggilannya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Karena memang di sini lagi-lagi hanya orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan taubat dengan sebaik mungkin. Makanya enggak disalahkan kalau kita tiap malam selalu melaksanakan sholat sunnah taubat. Enggak apa-apa. Setelah sholat tarawih ya baca Quran, sebelum tidur mungkin kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah taubat. Karena kenapa? Bisa jadi dari kita melek sampai malam ini banyak sekali kesalahan-kesalahan, khilaf, dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua apa? An-niyah al-khalisah. Niat yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, kita di sini niatnya karena siapa? Karena Allah kah? Atau karena ikut-ikutan kah? Atau karena enggak enak kah? Jawab sendiri aja ya, enggak usah kencang-kencang. Iya. Ya mudah-mudahan kita di sini niatnya lillahi ta'ala. Kalau niat lillahi ta'ala, insya Allah malam-malam bulan Ramadan akan diisi dengan ibadah-ibadah, sholat tarawih, tilawatil Quran dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya niat dalam hidup kita. Berapa banyak amalan besar di mata Allah Subhanahu wa taala itu kecil karena niat. Dan begitu juga sebaliknya, berapa banyak amalan ibadah yang dilihat oleh manusia kecil tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Karena apa? Karena niat. Kemudian yang ketiga, al-istiqomah. Istiqomah 3 kali saya mengulanginya. Karena kenapa? Karena setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada kita kecuali istiqomah. Ya Rasulullah, qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, di mana itu aku tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali hanya kepadamu." Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Tuh. Satu lagi tuh, orang yang beriman, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita laksanakan menjadikan diri kita orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.